Siti Maryam. Yes. Siapa itu Siti Maryam? Anak dari Ali Imron yang ibunya namanya Siti Hana. Oh, Bangsa mana dia? Pernah disaksikan oleh orang banyak Bangsa atau kaum diketahui Lewi. orang? Loh, di Al-Quran Lewi. ada. Lewi berarti orang Israel. Loh, memang Israel. Sekarang saya tanya sama kamu. Sejak kapan? Sebentar dulu, sebentar. Sudah jawab. Nora, Mbak Nora keliling sejak Israel. kapan ada orang Israel namanya Siti Maryam dan dia menyembah Allah? Nah, sekarang saya tanya. Yesua Hamasia itu dari mana? Artinya nggak ada dong buktinya ya, oke, Saya nggak tanya, apa-apa. Yesua Hamasia dari mana? Yesua Hamasya adalah sang pencipta itu sendiri. Saya bertanya yang dia pernah berasal dari datang. mana? Saya bertanya dia berasal dari mana? Nggak berasal dari mana karena dia Tuhan sejak dalam kegagalan. Ibunya Proses 1 Bunda 17. Maria berasal dari mana? Kalau Bunda Maria perawan Miriam itu orang Israel dari suku Yehuda. Loh, kalau Yesua Hamasya adalah sang pencipta Di itu mana? sendiri. Di mana? Itu Sabar. Di mana Jangan datanya Bunda panik Maria orang dulu. suku Yehuda? Sabar dulu, Mikana. Jangan Pakai panik data. dulu, Di mana? Nora. Panik. Kamu tunjukkan datanya di mana bahwa Bunda Maria itu orang Yehuda. Tunjukkan. Oke. Mana silsilahnya? Silakan. Di surat apa? Tapi mohon maaf, Mbak Nora kalau bilang Maryam itu dari suku Lewi yang memperanakan Isa, pusing 7 keliling. Mbak Nora Ya. itu cari di Israel Nah, nggak ada. sekarang ya, bantu aja Mikana Pak Yoel, bantu aja Mikana kalau dia dari Yehuda. Oh Silakan. ada. Ya tunjukkan di mana Iya. datanya, saya mau lihat. Mana tahu saya Ya, yang sebentar salah. ya, sebentar ya. Sebentar. Santai Ya, dong. apa ya? Silsilahnya Yesus ya. Semangat Bunda Nora. Yesua, woi. Semangat Bunda Nora. Oke. Yesua. Nanti sayang kali, kalian kan bukan orang apa? Orang Yahudi. Orang kata Paulus yang mengaku menjadi Yahudi itu adalah jemaah iblis. 38 Tunggu itu dulu sebentar. silsilah berdasarkan perawan Oke. Miriam. Oke, bacakan. Dan Yesua sendiri berumur. Ya, Lukas 3 dibacakan dong. Mikana. Iya. Oke. Dan Yesus sendiri berumur kira-kira 30 tahun ketika memulai kehadirannya. Dia dianggap sebagai anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yanai, anak Yusuf, anak Matatias, anak Amos, anak Nahum, anak Hesli, anak Nagai, anak Maat, anak Matatias, anak Simei, anak Yusuf, anak Yehuda, anak Yohanan, anak Resa, anak Jerubabel, anak Siltiel, anak Neri, anak Malki, anak Adi, anak Kosam, anak Elmadam, anak anak Yose, anak Elezer, anak Yorim, anak Matat, anak Lewi, anak Simeon, anak Yehuda, anak Yusuf, anak Yonam, anak Eliakim, anak Meleah, anak Mena, anak Matata, anak Natan, anak Daud. Nah, Daud itu adalah suku Yehuda. Nah, itu dalilnya. Itu keturunan dari siapa? Yusuf atau Bunda Perawan Maria? Miriam. Perawan Miriam. Perawan Miriam. Itu tapi katanya Yusuf. Coba kau baca dari atas deh. Coba dari atas. Jangan dulu di apa. Biar aja kamu dulu dibesarkan. Iya. Oke. Dari atasnya coba tadi. Dari atasnya. Oke. Dari 24 ya. Oke. Yusuf ini Yosef toh. Yosef itu kan siapa? suku Yehuda. Yusuf suku Yosef Yehuda itu juga. perawan. Bapaknya siapa? Itu Itu Yusuf bapaknya siapa? Itu suaminya si Maria, perawan Miriam. Katanya dari Maria. Gimana sih? Iya, ini kan silsilah. Loh. Saya tanya dari sekarang saya tanya bukan Yusufnya. Saya tanya ibunya. Kan Yesus kan bukan anak kandung dari Yusuf. Yesua namanya, Bos. Yusuf dan Maria Sekarang itu begini, suku sebentar Pak Yehuda. Yoel, Yesua namanya. Pak Yoel jangan campur dulu. Sekarang Yusuf ini ayah kandungnya Yesus atau bukan? Bukan ayah kandung, bukan. Nah, terus Bukan. kenapa kok kasih silsilah Yusuf? Loh kan ini berdasarkan dari perawan Miriam. Loh, Karena perawan Miriam sama Yosef itu suku Yehuda. Itulah dari digenapi mana kamu tahu nubuatan suku Yehuda? bahwa Dari mana kamu
Sang tahu. Mesias itu datangnya Jangan dari suku begitu, jangan Yehuda. dijelaskan. Oke, sekarang besarkan saya. Sekarang besarkan saya. Iya, Besarkan iya. saya tunjukkan data. Oke, saya tunjukkan data. Jadi di sana dikatakan Yusuf itu adalah anak dari Eli, benar? Benar? Bukan, Yusuf. Eli itu ayahnya perawan Miriam. Hah? Eli itu, iya. Coba kau buka Loh, kok ketawa pula? Ketawa. Buka lagi. Ketawa dia. Bagaimana Astaga. mungkin Yusuf di situ dikatakan Eli, kau bilang Eli bapaknya Maryam. Iya, Eli Loh, itu buka lagi. bapaknya buka. perawan Miriam. Kau nasab enggak? Mikana, Loh. buka lagi Mikana. Buka lagi. Besarkan dirimu. Coba kau Oke. tengok itu sisilah dari bin bapaknya. Bin ini. Gimana? bukan kayak gitu. Ih, Karena di Matius 1 sekarang coba kau buka baik-baik. Enggak mungkin ayat ya. 16 Yusuf itu ayahnya adalah Yakob, Loh, bukan Eli. sekarang Eli itu siapa? Oke, bukan. Ayahnya perawan Miriam. Loh, dari mana? Ayahnya perawan Miriam. Seperti Yusuf. Sebab di Matius 1 di sini kalau Hey. Yosef itu ayahnya adalah Buka dulu. Kok kamu ketawa-tawa pula? Loh, kamu Di berpikir Matius dulu. 1 Orang dari ayat atas, 16 dari atas. Dari Yosef atas, itu dari atas. ayahnya adalah Yakub, bukan Kamu Eli. buka Lukas 3. Iya. Lukas 3. Nah, buka dari 24. Ayo, gimana? Ah, dari urut. Pada waktu Yesus mulai pekerjaannya, menurut pendapat orang, ia anak Yesua Yusuf, namanya, anak panggil dong Eli. dengan benar namanya Yesua. Besarkan. Iya, panggil Oke. Yesua. Ya, besarkan. Oke, dari atas. Dari 23. Oke, coba berumur kira-kira ketika dia dianggap sebagai anak Yusuf, anak Eli, anak Mata. Sejak kapan di situ ada silsilah Bunda Maria? Ini Yosef ini suami Maria. Kalau anak Oke. Eli ini Oke. ya itu Nah, ayahnya besarkan saya. Miriam. Besarkan saya tunjukkan. Oke, ya, nih ya. Bentar. Tutup dulu. Kamu kalau diskusi sama saya pakai terjemahan ILT 3. Aduh, ILT 3 ILT 3, Bos. sama juga. Sekarang begini, No, itu tidak sama. No, itu tidak berubah. Nah, saya nggak apa-apa, karena saya tunjukkan aja. Oke. Menurut mohon maaf, pendapat, Nora. Sekarang begini, di sini sebentar, sekarang sabar dulu dikatakan- Nora. Iya. Nora. Iya, ini siapa? Sebentar dulu. Iya, ini siapa? Iya, Yesua. Nah, sekarang di sini silsilah siapa? Di silsilah ibunya atau silsilah bapaknya Yusuf? Karena kamu harus tahu dulu Nih, Yusuf sistem anak Eli. kegerabatan di Israel itu apa? Sistem patriark bukan matrilineal. Makanya disebutkan dulu anak Jelaskan Yosef. sama saya. Di sini yang Lukas 3 ini silsilah Udah kita kasih tahu ya, terserah kamu percaya atau tidak. Yang penting sudah kita kasih tahu. Karena sistem kegerabatan di Israel itu sistem patriark bukan matrilineal. Sehingga nama perawan Miriam di situ tidak disebutkan. Jadi disebutkan dari tidak suaminya. disebutkan. Terus kenapa kau mengatakan bahwa ini Loh, silsilah Maria? karena di Matius 1 sudah silsilah dari Yosef. Dari Yosef, dari Yusuf, yaitu Berarti sekarang suaminya saya tanya, Maria. Nah, Maria di dari Lukas suku 3 ayat mana? 23. Bentar, sabar dulu. Kalau Lukas Ya. 3 ayat 23 itu adalah silsilah dari perawan Miriam. Hah? Mana Kita sudah tunjukkan jelaskan kalau nih. itu dari Nah, Maria? Di mana sebut nama Maria? iya, kita Di mana? kan sudah saya jelasin sistem kekerabatan di Israel itu sistem patriark bukan Di matrilineal. sini Maria. Ini dikatakan Iya, Tuhan. benar. Nah, makanya jangan kau begini Mikana. Oke, Kalau sama saya nggak jadi- bisa begitu. Ah, sudah kita jelaskan. Sabar, Kamu sabar. menerima Sabar, atau saya tidak itu katakan. urusanmu. Loh? Loh, karena kita sudah kasih tahu. Nah, sedangkan kamu tadi bilang Siti Maryam itu adalah suku Lewi, sementara dia adalah
orang Israel. Nah, sejak kapan ada orang Israel namanya Siti Maryam menyembah Allah? Di mana datangnya? Saya minta di mana silsilahnya ya? Di mana? Kau harus buktikan sama Di saya. mana datanya bahwa Siti Maryam? suku Lewi. Ayo buktikan. Suku Lewi. Ya, Ayo, di mana buktikan. datanya ada suku Lewi bernama Kamu Siti bisa Maryam, dia seorang buktikan silsilah perawan. Maria? Lalu dia mengandung bisa dengan buktikan kuasa nggak? Allah, artinya dia menyembah Allah. Nah, bisa tunjukkan dalilnya? Ada literasi dari Israel. Silsilah Maria kau tunjukkan sama Siti saya. Maryam, Itu dong, ada nama Mikana. Siti Maryam menyembah Allah. Silsilah Hah? Maria. Nora, tadi yang saya tanya apa bukti kemakuasaan Allah yang disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun. Nabi Adam aja Tapi diciptakan. kamu bilang Loh, Adam. iya. Kalau Adam itu diciptakan oleh Allah, lalu kenapa justru kitab suci ini yang terlebih dahulu memberitahu kepada dunia bahwa Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim yang Maha Kuasa lah yang menciptakan Adam? Di mana? Jadi kalian mau gugur, Sama kalian saya. mau gugur. Tunjukkan Tadi sama saya pertanyaan Tuhannya. Sabar. Iya. Tunjukkan sama saya. Sabar. Tunjukkan sama saya di mana Tuhannya Musa yang namanya Yahweh atau tidak Yeshua HaMashiach yang menciptakan langit dan bumi. Tunjukkan. Ya, Yahweh yang menciptakan Adam. Mana? Baik, bentar. Saya buka bahasa Ibraninya ya, saudaraku. Ya. Beresit 2 ayat 7 atau Genesis 7 verse ayat 7 ya, saudaraku. Kejadian? Kejadian 2 ayat 7. Oke. Wa yisek Yahweh Elohim et ha Adam apa min ha Adamah wa ipah ba apau nismat hayim wahi ha Adam lenefes hayah. Nah, artinya seperti ini ya. Saya buka terjemahan ILT3 karena ILT3 itu udah pas terjemahannya ya. Dan Yahweh Elohim membentuk manusia dari debu tanah. Lalu dia mengembuskan nafas kehidupan ke dalam lubang hidungnya. Dan manusia itu menjadi jiwa yang hidup. Jadi yang menciptakan Adam itu adalah Yahweh Elohim. Elohim ini nama apa Tuhan? Ada gelar. Yahweh itu nama, Elohim itu gelar, sebutan. Oke, Bukan nama diri. Besarkan saya. Ah, iya. Oke. Berarti Yahweh ini mana Yahwehnya? Yang mana Yahwehnya? Yang mana? Kejadian 2 ayat 7 Yahweh. Ya, yang mana? Yang mana? Ketika Yod-Heh-Vav-He. ketika itulah Tuhan Allahmu Dan Tuhan Allah Yahweh, no. Bukan Allah. Ya. Dan Ya, Yahweh berarti Elohim Yahweh ya. membentuk manusia. Iya, betul. Yahweh ya. Oke. Yahweh itu nama Yahweh diri. ya. Yod-Heh-Vav-He Oke, itu nama betul diri. Ya, dari Hebrew ya. Ya. Betul, Hebrew ya. Nah, di sini dikatakan kalau terjemahannya dari TB, sabar dulu, saya tunjukkan. Itulah Tuhan Allahmu. Tuhan Allah di sini kalian katakan ganti dengan Yahweh, benar nggak? Bukan, itu terjemahannya distorsi. Sabar dulu. Ini Itu kalian kan nama ganti. Tuhanmu, Nora. Iya, saya bilang ini kalian ganti dengan Yahweh kan? Ini kalian ganti dengan Yahweh. No. Sabar dulu, makanya sekarang saya tanya yang mana Yahweh, yang mana Elohim. Itu Tuhan huruf besar semua. Nah, jadi ini yang Yahweh. Iya. Nah, ini Elohim. Iya. Oke, kita kan tengok itunya sekarang. Nomornya ini ya. Oke ya. Kita lihat ini dulu Tuhannya. Nah, ini Tuhannya Yehova. Betul? Iya, Yod-Heh-Vav-He. Ah, ini Yehova. artinya gelar ya. Hah? Gelar, dia Tuhan. Oke. Hah? Kali lagi Kok ya. gelar? Oke. Nama bukan gelar. Ya Lah, Tuhan ya Tuhan gelar itu lah. Kalau Tuhan gelar, gelar. ya. Gelar Tuhan gimana? Ya Tuhan Yehova gelar, itu Tuhan gelar. gelar, Tuhan gelar. Gelar. Tuhan. Nah, kita rujuk ke sini. Sekarang Elohim ini nama. Gelar, Elohim bukan nama. gelar. Nah, jadi pertanyaan generic saya name. sekarang,
Yang mana nama, yang mana gelar? Ini juga gelar ini. Ini dikatakan Tuhan ini. Bukan nama juga. Tuhan tuh, Tuhan. Tuhan, Tuhan. Oke. Gelar, gelar, gelar. Nah, tunggu dulu sekali sedikit lagi. Oh, ya udah. Nah, ini sekarang saya tanya lagi, Elohim ini nama apa gelar? Gelar. Nah, jadi siapa nama Tuhannya Musa? Baik, saya tunjukkan samamu. Yang tadi itu kan terjemahan LAI itu. Karena Tuhan itu memang gelar, bukan nama Kamu bilang diri. tak terjemahan Elai, kita ambil Hebrewnya. Sekarang Ya ini saya pertanyaan tunjukkan saya, yang Hebrew ini. Saya Sabar tunjukkan dulu, Nora cantik. sabar Sabar dulu dulu. Nora cantik. Sekarang Nora saya cantik. tanya, Sabar Kak sama Nora Ova. cantik. Nora cantik. Nora cantik. Sabar. Di sini yang bahasa Ibrani toh udah ada analisis teksnya. Nah, kita akan ngeklik yang 3068 Yod-Heh-Vaveh ya. Apakah Ya. Yod-Heh-Vaveh ini nama diri proper name atau bukan? Nah, kita Oke. klik Yod-Heh-Vaveh part of speech itu proper name. Jadi itu proper name cantik, Yang mana? bukan Yang mana gelar. proper name? Yang mana? YHWH, Yod-Heh-Vaveh itu proper name. Nah, ini di sini. Lu kok ketawa? Lah piye toh Mas? Saya sudah tunjukkan. Itu ternyata gelar, bukan nama. Oh Tuhan tolong ampunilah Oh dia. Tuhan. Cantik Nora cantik di sini proper name. Makanya di sini berfirman sebentar dulu. Nah, Sebentar saya tunjukkan dulu dalilnya ya. oke, ya sayang. Keluaran 3, sorry. Keluaran 3 ayat 14. Oke. Nah, di Clara. sini ayat 13-nya, makanya Nora cantik, kalau kamu diskusi sama saya, Yes. tolong unduh terjemahan ILT 3. Karena kami itu tidak menggunakan LAI. Sebab LAI itu banyak Ini distorsi. saya pakai Hebrew. Oke. Ah. Nah. Nah, di sini di ayat 13-nya Musa bertanya. Dan Musa berkata kepada Elohim, sesungguhnya aku akan datang kepada Bani Israel dan berkata kepada mereka, Elohim leluhurmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, siapakah namanya? Aku harus mengatakan apa kepada mereka? Nah, Nabi Musa artinya bertanya siapa namanya ya. Oke. Ayat 14. Dan berfirmanlah Elohim kepada Musa, aku ada yang aku ada. Lalu dia berfirman, engkau mengatakan hal ini kepada Bani Israel, aku ada telah mengutus aku kepadamu. Dan Elohim berfirman lagi kepada Musa, katakan demikian kepada Bani Israel, Yahweh, Yod-Heh-Vaveh Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku turun-temurun. Oke. Nah, di sini ada 3 kali. Bentar, Iya, sabar dulu. Sabar dulu. Di sini ada 3 kali Bapak menyatakan namanya Yod-Heh-Vaveh ya, ayat 16. Kemudian di ayat 18 Yod-Heh-Vaveh ya. Makanya di Yesaya 42 Yesaya 42 ayat 8 Bapak berfirman, Ani Yod-Heh-Vaveh, Ani Yahweh atau Yehova, itulah namaku. Jadi Yod-Heh-Vaveh itu bukan gelar. Oke. Yesaya 42 ayat 8. Oke, sebentar. Ya, terus lanjutkan. Lanjutkan dulu ceramahmu. Oh, oke, ya. Jadi Yod-Heh-Vaveh itu nama, dan saya akan tunjukkan lagi dalilnya di ayat yang lain bahwa Bapak berulang kali menyatakan namanya adalah Yahweh ya. Yod-Heh-Vaveh, bentar. Mana lagi ya dalilnya? Sebentar. Haleluya. Karena Yod-Heh-Vaveh itu arti namanya adalah lihat tangan, lihat paku. Udah siap, biar aku tunjukkan juga dataku loh. Oke, sabar-sabar cantik. Oke, cantik. Nah, di mana? Yeremia 16 ayat 21. Oke. Yeremia Hmm. 16 ayat 21. Yes.
Oleh sebab itu, lihatlah, aku akan membuat mereka mengetahui waktu ini. Aku akan membuat mereka mengetahui tangan dan keperkasaanku. Dan mereka akan mengetahui bahwa namaku adalah Yod-Heh-Vaveh. Wow, haleluya. Oke, itu dulu cukup ya. Ada 3 ayat. Bapak menyatakan namanya adalah Yod-Heh-Vaveh. Ya, silakan cantik. Besarkan saya dong. Bentar ya. Ini jaringan kita nih jaringan apa ini? BPJS memang. Iya, di sini hujan terus. Jadi wifi-nya kurang bagus. Oke. Tadi Iya, di kita tunggu. 42 nomor 8 aja ya. Ya, silakan. Gak usah terlalu banyak-banyak lah. Oke. Di sini ini kan dari ILT ya. ILT, ITL, ILT dengan ITL apa sih bedanya? Bukan Itulah ILT 3. Yang ILT 3 Bukan, maksudku gini, bilanglah, jangan direvisi-revisi. Kasihan kami yang berdiskusi begini. Ada Kristen lain memakai yang terjemahan ini, ya kan? Nah, ini sekarang kita buka nih. Kalau ini kita baca aja dari sini ya. Aku Tuhan, itulah namaku. Kan begitu kan? Aku tidak akan menyerahkan kemuliaanku kepada yang lain. Terus, atau kemasyuranku kepada patung ukiran. Nah, sekarang kita lihat. Ini katanya aku Tuhan. Ini merujuk kepada siapa tadi katamu, Mikana? Itu diterjemahkan dari nama Yod-Heh-Vaveh. Oke, Yod-Heh-Vaveh. Oke, saya terima. Oke. Ya. 03068. Oke, kita lihat ini ya. 03068. Merujuk kepada apa? Saya juga nggak tahu. Ini terjemahannya bagaimana sih sebenarnya nih? Ini gimana nih? Makanya Nora, aku ajarin kamu. Kamu download yang ini dong. Sabar, tunggu dulu. Oke, aku tidak akan menyerahkan kemuliaanku kepada yang lain, ya kan? Nah, sekarang kita lihat lagi nih. Aku ini merujuk kepada siapa, ya kan? Nih, tadi 03068. Ini merujuk ke Al. Sekarang ini. Nih, ini ada lagi. Nah, sekarang aku Tuhan Yod-Heh-Vaveh. Tetapnya Yehova. Di sini Yehova tetap Tuhan. Bukan nama, tapi gelar. Jadi sebenarnya siapa nama Tuhannya Musa? Mikana. Ya ampun, masa dia bawa terjemahan yang begitu? Katanya Tuhan, Kan sudah bukan nama. sudah jelas toh, Yesaya 42 ayat 8 Bapak berfirman, Ani Yod-Heh-Vaveh Husemi. Akulah Yod-Heh-Vaveh, itulah namaku. Kan sudah jelas Bapak berfirman seperti itu. Izin. Bapak kan sudah jelas berkata seperti itu. Akulah Yod-Heh-Vaveh, itulah namaku. Izin. Nora, Kan sudah saya jelas tambahkan itulah kamu namaku. satu ayat. Nah sedangkan kamu bawakan, bentar dulu Bang Yoel. Bang Yoel, dia bawakan, Bang aku aja Yoel, nggak sabar pernah. Lu sabar Bang Yoel. Ini perempuan dengan perempuan. Emak ini. Cantik dengan cantik. Sebentar Nora, sebentar. Kamu ini stuck di Musa. Sementara Bukan. anak Adam itu sudah menyembah Yahweh. Kamu baca di Kejadian 4:26. Oke. Dan bagi Bukan, bentar dulu Nora, saya ajarin kamu, jangan kamu bawakan yang Ini itu. siapa Kamu, bisa dengar? Bang Yoel atau si Mikana cantik? enggak, kau dengar dulu. aku makanya dulu, saya kasih tahu bentar kau. dulu Bang Yoel, Bang Yoel, saya kasih tahu dulu sama dia. Ah. Nora Yes. cantik, kamu Yes. menggunakan aplikasi yang ini nih. Nih ya, mana nih ke belakang? Mikana. Kau tunjuk aplikasi. Sementara di sini Bukan. sudah aplikasi Alkitab Sabda. Loh, Gimana? aku aja nggak pernah menggunakan itu karena apa? Nggak cocok, terjemahan mereka tuh nggak sesuai dengan original teks. Demo dong. Demo lah. Kan terjemahan toh bukan mereka yang menulis kitab. Oke, Nah aplikasi ini mana kamu unduh ini Bible Hub karena di sini akan ada nanti bahasa Ibraninya yaitu yang jelas analisis teksnya jelas. Nah seperti di Wahyu Yesaya 42 ayat 8 ini saya tunjukkan ya Yesaya 42 nih Yesaya Oke. 42 Oke. Bible Hub download saudariku. Oh, lucu Mikana. Saudaraku yang cantik Kalau dan saya manis. download ini, saya masuk ke Tritunggal, nggak masuk yang ini. Sebentar. Yesaya 42 ayat 8 di sini sudah disediakan teks analisisnya sehingga kita mudah untuk mengerti. Oke. Ani Yod-Heh-Vaveh Husemi kan jelas
Akulah Yang mana tuh? Yahweh, Yod-Heh-Vaveh Yod-Heh-Vaveh yang mana? itulah namaku. Nah Mana ini Yod-Heh-Vaveh. Coba klik. Kalau Ininya. kita klik kan di 3068 ini, kan jelas di sini part of speech proper Ah. name. Proper name itu kan artinya nama diri. Jadi itu nama diri. Yod-Heh-Vaveh itu nama Sekarang diri. saya tanya. Kalau Sekarang di saya tanya. Sabda itu Alkitab tadi tidak Sabda, lengkap. Ini siapa yang pakai aplikasinya? Aku nggak pernah pakai itu. Nah, Jujur. kalau saya diskusi sama Kristen yang lain, yang Tritunggal, nggak akan dia bilang, kau silakan diskusi sama Mikana, jangan sama kami. Nah, tiba sama kau, saya pakai Alkitab Sabda, kau bilang lagi, Nora, kau download lah Bible. Iya, karena Lucu kalian ini. karena Bible Hub ini teks analisisnya itu lengkap. Kalau di Sabda itu nggak lengkap. Bahkan Aduh. mereka itu mengubah nama Bapa Yod-Heh-Vaveh menjadi Allah. Lah itu tidak boleh. Oke. Sebab Yod-Heh-Vaveh itu nama diri, masa diubah jadi nama Allah? Makanya rata-rata orang Kristen di Indonesia itu menyembah Allah. Sehingga Nah, mereka sekarang disebut Bang Yoel kasih Krislam. ngomong dong, Krislam Bang Yoel. penyembah Allah. Mereka Coba, Kristen Bang Yoel. tapi menyembah Gini Allah Nora, kan. gini Nora. Jangankan di Musa ya, Ya. anak Adam, keturunan Adam, Nah, dari keturunan Set, anaknya namanya Enos, dia udah bikin misbah di Kejadian 4:26, dan bagi Set seorang anak laki-laki telah dilahirkan baginya, dan dia menyebut namanya Enos, maka orang mulai berseru, menyembah, berseru ya, dalam nama Yahweh, ya, dalam nama Yahweh. Terus Bonora ini kalau ini Tuhan ini kan, Elohim Yahweh ini adalah Elohim yang cemburu. Tidak mungkin dia boleh keturunan yang menembah namanya terus pakai ilah-ilah lain. Ini nih, dengar ya. Di Keluaran 34:14, sebab kamu tidak boleh menyembah kepada ilah lain. oke. Karena Yahweh yang namanya cemburuan. Oke. Dialah Elohim yang cemburu. Jadi Misalkan saya mana mungkin ada Bang Yoel nabi Bang Yoel kalau ngomong mana utusan. mungkin jadi teringat lagu aku. Mana mungkin. Bukan mana mungkin orang-orang Israel Yes. mereka menyembah ilah lain gitu loh. Oke. Ada Coba ilah misalkan lain saya, gitu, nggak mungkin. misalkan saya lagi Mikana, nanti kita ke Nggak mungkin. Assalamualaikum Bang John. Terus tunggu dulu, Nah. tunggu dulu. Terus Oke. Kristen yang Indonesia, terus mereka menyatut nama ilah lain. Bapak Yahweh ini dia bilang dia pencemburu. Aduh, jangankan Bapak Yahweh, kekasih saya saja dengan suami saya kalau pacaran lagi saya cemburu. Nah, pintar kau. Nora, kau sangat pintar, Nora. Jadi tidak mungkin. Abang Yoel, Nora, kau Abang sangat Yoel, pintar, sekarang Nora. yang mau saya tanya, yang mau saya buktikan di sini, siapa nama Tuhan yang Musa? Tolong besarkan saya. Saya satu data ini nanti ke Bang John Beleng. Nah, itu kan tadi dibilang Yahweh, Tuhannya Musa yang disembah oleh Musa, Abraham, Kejadian apa yang 4 disembah nomor oleh Abraham, 26 Ishak ya. dan Yakub. Ya, Kejadian 4 nomor 26. Ini di sini dikatakan ya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set dan anak itu dinamanya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Nah, makanya saya bilang, nah, kita kan kalau orang itu kan sama seperti kita baca dari sini, ini Hebrewnya. Nah, Tuhan ini merujuk kepada YHWH. Ya, di sini tetap saya bersikeras. Ternyata di sini dikatakan dalam EV-nya Lord God ini adalah gelar. Bukan Nora, itu terjemahan, bukan Nora, bukan. Aduh, Mika Sis, Itu- kamu tunggu itu bahasa nggak aslinya, lengkap. sis. sama kau ya. Saya download ya. Itu nggak lengkap. Sis, kasih bahasa aslinya dia. Iya, tadi kan saya sudah tunjukkan bahwa Yod-Heh-Vaveh itu proper name. Kan sudah jelaskan itu namaku. Masa lagi dibilang gelar? Bapak saja sudah menyatakan itulah namaku. Lah, kalau itulah namaku artinya sudah proper name dong. Bukan generic name, bukan Baru gelar. Nora bilang tadi kalau pasangan selingkuh dia cemburu kan? Ada iya, nama lain di HP-nya Bukan cemburu dia kan? masalahnya. Bagaimana? Apalagi Elohim yang kudus, Elohim yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan kita. Dia udah ciptakan kita,
terus dia udah selamatkan kita, kita sebut nama lain lagi. Nah, cemburu, nggak boleh, nggak boleh. Masalahnya buktikan sama saya nama Tuhannya Musa gitu loh. Lah kita kan sudah tunjukkan Kan sudah dalilnya. tunjukkan. Saya satu, Nora, saya Keluaran satu. 3. Sebentar dulu, Ya. sebentar. Keluaran 3 ayat 14 sampai 15. Ini saya tunjukkan lagi saudara-saudaraku ya. Saya tunjukkan lagi karena ini edukasi. Oke. Makanya aku suruh kamu download yang ini, kamu nggak mau. Padahal saya aja di handphone saya unduh loh Al-Quran. Saya baca-baca loh Quranmu Lucu loh. tahu diskusi saya sama Tritunggal mana masuk gitu sama mereka. Oh ini lucu. Nah, ayo lanjut lah. Nah, di ayat 13, Nabi Musa bertanya tentang siapa namanya. Nah, kalau orang Israel nanti bertanya siapa nama yang mengutusmu, makanya Bapa berfirman, dialah Eye Asir Eye yang ada dan yang ada. Itu sebutan bagi dia karena dia maha segalanya. Kemudian di ayat 15, dan Elohim berfirman lagi kepada Musa, katakanlah demikian kepada Bani Israel. Yod-Heh-Vave Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku. Itulah namaku jelas. Jadi Yod-Heh-Vave ini nama. Sebagaimana juga tadi yang sudah dinyatakan oleh Bapak di Yesaya 42:8. Ani Yod-Heh-Vave Husemi. Akulah Yod-Heh-Vave, itulah namaku. Jadi jelas dijelaskan itu namanya gitu loh. Nggak usah lagi kita pusing. Jangan berdasarkan apa kata manusia, tapi berdasarkan apa kata Bapak dong. Saya satu ini besarkan saya terakhir ini mana Bang John nanti maju lanjut ya. Nah, sama seperti ini ya. Besarkan saya dulu mik. Nah, ini baru jelas kayak begini dong. Nah, ini kan disebut Inani anallah. Nah, di sini ada dikatakan, makanya dikatakan ini. Sesungguhnya aku adalah Allah. Aku adalah Allah. Allah jelas adalah nama. Tiada Tuhan selain aku. Aku ini siapa? Ditanya Allah. Nah, kalau kamu katakan tadi di situ, kalau kita cari lagi, jadi begini, Allah, nama Tuhannya umat Muslim. Tapi kalau saya download, yang kamu bilang itu tadi, aplikasi itu, saya ketemunya di situ proper. Tapi ketika saya menggunakan Alkitab Sabda, ternyata di situ generik. Jadi sebenarnya aplikasi ini yang benar yang mau dipakai yang mana? Ini maksud saya. Jadi karena begini sedikit lagi ya. Kristen ini kan ada banyak denom, ratusan ribu denom seluruh dunia. Ratusan ribu bayangkan. Nah sekarang denom yang ketika saya berdiskusi dengan kamu Mikana, saya harus mendownload yang itu. Dan ketika saya berdiskusi dengan Tritunggal, saya harus download yang ini. Bukankah kitab suci kalian satu? Oh tidak Nora, terjemahannya salah. Begini-begini, harus balikan ke sini. Nah ini maksud saya. Tidak seperti di Al-Quran. Kamu cari pun Al-Quran tahun berapa, ada pun revisinya. Sabar sebentar Bang Yoel, sabar dulu Bang Yoel ini nafsu kali, sabarlah. Bukan Nora, maksudnya begini Nora. Sabar dulu, saya terakhir ini, saya selesaikan kita dulu. merujuknya ke bahasa aslinya saja, Ibrani. Saya selesaikan dulu, abangku Bang Yoel, saya selesaikan dulu. Biar sama. Siap. Oke, mantap. Jadi maksud saya begini, ya. Kita cari pun di dalam Al-Quran yang dari Al-Quran tahun berapapun, tetap originalnya dikatakan sesungguhnya aku ini adalah Allah. Nah, tapi kalau kita mencari di terjemahan revisi tahun ini akan berbeda. Ini maksud saya. Gitu loh. Paham ya? Tapi nanti saya download. Apa namanya tadi? Apa namanya tadi? Nora, tahap 14 itu justru di mana di situ Allah berkata itu nama, nggak ada. Tapi kamu menafsir sendiri itu nama. Di mana di situ dikatakan aku Allah itulah namaku? Ada? Kan nggak ada. Loh. Lah. Sekarang saya tanya, sesungguhnya Di mana di situ ada nama? Sabar dulu, Sungguh sabar. aku ini Allah. Tidak ada Sesungguhnya, Tuhan selain iya. aku. Nah, di mana di situ nama disebut nama? Nggak ada di situ dinyatakan itu namanya, nggak ada. Oke, sekarang kita buka ya. Oke. Nah, sesungguhnya aku ini siapa? Nih saya tunjukin nih. Nah, di mana di situ dikatakan itu nama? Tahap 14. Kau lihat,
Coba. Di mana itu di situ ada dikatakan Allah itu nggak? nama? Nggak, kau buat Toha 14 ada Allah nggak di situ nama? Allah ada nggak? Iya, sungguh aku ini Allah. Bukan. Lalu di mana original, dikatakan saya itu minta di namanya? Original. Coba, Ini nih, besarkan ini. dulu. Enggak, besarkan dulu. Kami baca dari sebelah kanan. Iya nih. Mana? Coba besarkan. Iya ini, nih. Nah, saya buka aja dari sini lah. Innani anallahu. Coba buka. Itu sebelah kanan. Ya kan ini, Oh, di atas, innani ya Allah. anallahu. Bukan di atas original. Ya ini toh. Ya udah kata Allah situ. Kan di sini ada di jelaskan cara bacanya toh. Di atasnya jangan. Saya tidak mau. Yang mau. mana? Nah, Oh, yang mana? Yang ini. Ke kanan. Ini sudah. Itu innani besarkan dulu. Coba di zoom. Arabnya di zoom bisa nggak? Nah, innani anallahu. Coba ada Allah nggak di situ? Iya, ada Ya Allah. udah, Allah itu Nah, siapa? di mana di situ dikatakan nama? Allah itu Di mana? Loh, Allah itu siapa? Iya, aku ini Allah. Ya Tidak ada Tuhan selain aku. Di mana di situ dikatakan nama ya Tuhan? Di mana di situ dikatakan nama? originalnya. Iya, originalnya pun nggak ada. Ada Apa nggak di nama situ? dalam bahasa Alif lam bahasa lam. Arab coba? Ada nggak? Apa Alif lam nama lam. dalam bahasa Arab? Apa nama Oke, dalam bahasa besarkan Arab? aja, saya. Nggak ada Saya nama di besarkan. situ. Aja dibesarkan. Minta tolong Mikana, saya aja dibesarkan. Nggak ada nama di situ. Loh, sekarang nih, saya aja dulu dibesarkan. Oke, nggak ada ya, nggak ada nama di situ. Nggak ada dikatakan itulah namaku, nggak ada. Kalau di saya 42 jelas. Saya tanya lo besarkan Ani saya yot dong. hefafe husemi. Akulah sekarang Yahweh, besarkan saya. itulah namaku. Oke. Nah, Jelas ini, itulah sekarang namaku. saya Nah, tanya. kalau ini cuma Tunggu anani anallahu. Tunggu dulu sebentar. Akulah Ini sekarang Allah. saya Lalu tanya. di mana di situ pernyataan siapa? keterangan itu nama? Ini siapa? Yaitu Allah. Nah, Allah itu Tapi apa? di mana Allah Allah berkata itu itu apa, nama? Mika? Di mana di situ Allah Udah, berkata tunggu itu dulu. nama? Allah jangan kau begitu. Allah ini siapa? Sesembahan Tuhan negeri Mekah. Lah. Sesembahan Tuhan negeri Allah ini Mekah. siapa? Itu Oke. adalah nama Cari di sini sesembahan ya, Tuhan sebentar. negeri Mekah. Sebentar. Ah. Nah, sebentar. Kita cari ini ya. Kita gunakan Allah ini. siapa ya? Saya jawab dong. Allah itu adalah nama sesembahan penduduk negeri Mekah. Allah, nama Tuhan dalam bahasa Arab. ya udah, bahasa Arab ini digunakan ke umat. Ya itu juga nama Tuhan kalian. ya Tapi gini. udah. Tapi di ayat 14 itu tidak ada menyatakan nama Allah. Dan saya mau tanya dulu Nora, bentar. Taha 14 itu perkataan siapa kepada siapa? Perkataan Allah kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad memberitahukan kepada manusia sebentar. Agar Nabi Muhammad memberitahukan kepada manusia ada Tuhan yang harus disembah yang bernama Allah. Makanya tertulis itu, aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Sembahlah kepadaku, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi Allah memperkenalkan namanya langsung kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad menyampaikan kepada manusia. Yang tadi saya cari ternyata Yehova di situ bukanlah proper name, bukanlah nama, tetapi dia generik Tuhan, bukan nama. Coba kamu baca ayat mulai ayat 9. Bukankah ini perkataan Allah kepada Musa? Nah, coba kamu baca dulu mulai ayat 9 sampai 14. Kan, oke. Kalau kau merujuk kepada ayat 9, berarti Tuhannya Musa adalah Allah. Nah, ini dia mau saya tanya. Apakah tulisan di dalam kitabmu ini sesuai dengan Tuhannya Musa? historikal Nabi Musa? Bentar dulu. Nabi Musa itu kan orang Israel toh? Oke, Nabi Musa dalam kitabmu kan orang Israel. Nah, apakah isi kitabmu ini sesuai dengan historikal Nabi Musa menyembah Allah? Sebentar, sabar Sungguh dulu, nekat, Kak. saudaraku. Oh, sungguh nekat. Nah, Oke. apakah sesuai dengan historikal Sebentar. Nabi Musa? Sebentar. Apakah Nabi Musa orang Israel pernah menyembah Allah? Lah, kau Ada sekarang literasinya dari orang Sabar Israel. dulu. Nabi Musa itu menyembah Sabar Allah. dulu, Mikana, sabar Ah. dulu. Tadi yang kau buka itu Toha ayat 9. Taha ayat 9 sampai 14 itu kan berhubungan. Kronologinya kan dari situ sampai dari ayat 9 itu perkataan Kepada Allah kepada Nabi Musa. Nah, Bukan berarti sebentar.
Sebentar. Coba baca dulu mulai ayat 9, baca sabar dulu dong. ya, sabar Baca dulu, mulai ayat 9. Michaela, sabar. Baca. Tenangkan rohnya. Baca mulai dari ayat 9. Sabar, iya sabar. Nah ini. Nah, itu perkataan siapa kepada siapa? Baca. Gimana saya Silakan. mau jelaskan kalau kau sebenarnya Enggak usah dijelasin, baca aja dari ayat 9. Sabar dulu. Sabar. Baca mulai dari 9. Kenapa kamu takut membaca isi kitabmu? Baca ini loh. Lo sabar dulu nih, dikatakan ini ya. Sebentar, nih. Apakah telah sampai kepadamu Nabi Muhammad kisah Musa? Kisah Musa? Nah, berarti Allah menceritakan kepada Nabi Muhammad tentang kisah Musa. Sabar. Ingatlah ketika dia Musa melihat api lalu berkata kepada keluarganya, tinggallah di sini, sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu atau mendapat petunjuk tempat itu. Sebentar. 12. Oke. 12. Sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, lepaskanlah kedua terompamu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, yaitu Tua. Baru ke-14. Aku telah memilihmu, maka dengarkanlah apa yang aku wahyukan kepadamu, itu 13. Nah, sekarang 14. Baru Allah kenalkan dirinya. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah padaku dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Berarti Allah memperkenalkan kepada Musa siapa Tuhannya Musa. Berarti yang sebenarnya Musa telah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena diceritakan kepada Nabi Muhammad. Apakah sudah kuceritakan kepadamu wahai Muhammad tentang Musa? Ternyata Allah sudah memperkenalkan dirinya juga kepada Musa bahwa Tuhan yang sembahnya lah Allah. Sekarang tunjukkan sama saya, nanti sama John Beleng saja, di mana Tuhannya Musa memperkenalkan dirinya berupa nama. Silakan.